Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Eni Rahmawati. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Tarbiyah, Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan membuat video keterampilan dasar mengajar untuk memenuhi tugas dari mata kuliah strategi belajar mengajar, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Muhammad Farhan. Selanjutnya lihat videonya ya. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam Bu Guru. Selamat pagi. Di sini Ibu Guru mau menjelaskan mengenai sholat. Apakah di sini ada yang tahu tentang pengertian sholat? Iya, Fitri silakan. Adalah kegiatan ibadah tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, betul sekali apa yang dijawab oleh Fitri. Kasih apresiasi ya buat Fitri. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan mengenai pengertian sholat. Pengertian sholat tuh ada dua, secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi atau bahasa, sholat itu berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti ibadah. Kemudian secara terminologi atau istilah, sholat itu bermakna serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu ya anak-anak. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang hukum sholat. Apa sih hukum sholat itu? Apakah wajib atau sunnah? Ayo kita berpikir bareng-bareng ya. Hukum sholat itu wajib. Nah, wajib itu berhubungan dengan fardu. Fardu sendiri dikategorisasikan menjadi dua. Ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Nah, yang fardu ain ini kewajiban bagi dirinya sendiri yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Baik itu laki-laki maupun perempuan bagi muslim. Seperti sholat 5 waktu, itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, kalau yang wajib bagi laki-laki, sholat Jumat, yang lainnya yang selain sholat 5 waktu. Nah, yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah ini kewajiban yang tidak berhubungan dengan dirinya sendiri, dengan maksud jika sudah dilakukan sebagian orang yang ada di daerah tertentu, itu sudah tidak apa-apa jika kita tidak melaksanakannya. Seperti sholat jenazah. Kemudian ada sholat sunnah, yang tadi itu termasuk sholat wajib ya atau fardu. Nah, yang sekarang sholat sunnah. Apa sih sholat sunnah itu? Sholat sunnah ialah sholat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sholat sunnah ini ada dua juga, ada sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad.
Nah, sholat sunnah mu'akkad ini contohnya sholat sunnah hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, sholat tahajud, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah lainnya. Kemudian sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah ghairu mu'akkad itu sholat sunnah yang dianjurkan namun tidak ada penekanan yang kuat. Maksudnya ya, kalau mu'akkad kan penekanan yang kuat, kalau ghairu mu'akkad kan tidak ada penekanan yang kuat. Contohnya seperti sholat sunnah rawatib, yang dimana kayak sholat itu loh, qobliyah dan ba'diyah. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat sholat. Yang pertama ialah beragama Islam, pasti dong. Yang kedua, terus balik di sini untuk perempuan 9 tahun, sedangkan untuk laki-laki 15 tahun. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, suci dari hadas dan najis, baik hadas besar, hadas kecil, najis ringan, najis sedang, maupun najis yang berat. Kemudian menghadap kiblat, mengetahui masuknya waktu sholat, dan yang terakhir mengerti syarat, rukun, dan sunah-sunah sholat. Kemudian ada rukun sholat. Apa sih rukun sholat itu? Rukun sholat adalah setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu dari rukun sholat ini tidak dilaksanakan, maka sholat pun tidak teranggap secara syar'i dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, di antaranya rukun-rukun sholat ialah yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Kedua, niat dalam hati. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah tiap rakaatnya. Yang kelima, ruku dan tumakninah. Yang keenam, i'tidal setelah ruku dan tumakninah. Kemudian sujud 2 kali dengan tumakninah. Terus duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, dan yang terakhir tertib melakukan rukun secara berurutan. Nah, itulah rukun-rukun sholat yang selama ini harus kita laksanakan di dalam melaksanakan sholat. Jangan sampai salah satunya tidak kita laksanakan. Selanjutnya mengenai berjamaah. Nah, ada sholat tertentu yang dianjurkan untuk berjamaah dan ada juga yang tidak. Nah, sholat yang bisa dikerjakan sendirian maupun berjamaah ialah sholat 5 waktu, yaitu sholat fardu dan sholat tarawih. Nah, sholat yang dianjurkan berjamaah yaitu sholat hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan sholat Jumat. Nah, kemudian ada kekhususan enggak di dalam sholat kondisi tertentu? So, pasti ada. Dalam ketika ketika kita bepergian maksudnya. Nah, itu pasti tertentu kan. Nah, di dalam bepergian pun kita itu harus melaksanakan sholat, jangan sampai ditinggalkan dengan cara mengqashar atau menjamak. Biasanya sih yang sering dilakukan itu mengqashar, seperti duhur asar sama maghrib isya yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, ada juga lagi ketika kita bepergian namun dalam perjalanan
dan kita berada di dalam kendaraan. Nah, kita tuh juga harus melaksanakan sholat. Nah, di dalam melaksanakan sholat itu pun jika tidak ada air, maka bisa bertayamum. Dengan cara bertayamum yang ada debu di jok yang didudukin itu waktu di bis atau di mobil. Kalau di mobil kan bisa ke rest area atau pom bensin. Kalau bis kan biasanya terbatas kan ya. Nah, itu kita bisa sholat di dalam kendaraan tersebut dengan cara kita duduk agak aja menghadap kiblat, terus niat, udah sholat seadanya. Kemudian ibu akan menjelaskan tentang dalil-dalil mengenai sholat yang ada dalam Al-Quran. Ibu bacakan ya ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Shadaqallahul azim. Yang artinya ialah, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan, sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Nah, ada yang lain juga, yaitu Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Yang tadi itu Al-Quran surah Ibrahim ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itulah penjelasan atau pemaparan dari ibu. Apakah ada yang kurang dipahami atau tidak? Coba ditanyakan ya. Mau bertanya, apakah sholat itu sah jika wudhunya tidak lengkap? Ya, terima kasih kepada Nia yang sudah bertanya. Dan ibu boleh ya mengulang pertanyaannya lagi. Nah, pertanyaannya tadi, apakah sholat itu sah jika wudhunya tidak lengkap? Benar kan? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah tidak sah, sebab wudhu yang tidak sah maka menjadikan sholat tidak sah juga, karena wudhunya tidak lengkap. Nah, maka dari itu sebelum sholat kita harus berwudu dengan sedetail mungkin, dengan selengkap mungkin. Apa itu rukun-rukun wudu? Nah, makanya itu
harus memperbaiki wudhu terlebih dahulu, nanti akan sah di sholatnya gitu. Nah, dan juga ibu akan menyebutkan rukun-rukun wudhu. Nah, rukun-rukun wudhu kan ada 6. Yang pertama ialah niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga itu membasuh tangan. Yang keempat mengusap sebagian kepala, terus membasuh kaki. Oh iya, lupa. Tadi yang membasuh tangannya itu sampai ke sikut ya. Nah, kalau membasuh kakinya ini sampai mata kaki. Terus yang terakhir adalah tertib gitu. Nah, sekian pemaparan atau penjelasan dari Ibu. Terima kasih juga tadi ada yang mau bertanya, dan terima kasih juga kepada semua anak-anak yang udah mau berpartisipasi. Sekian dari Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga anak-anak. See you next time. Itulah video dari aku. Semoga dari video itu kita bisa mengambil hikmah, hikmah atau ambil yang positif lah, ambil hal-hal yang positif dari keterampilan dasar mengajar. Nah, mohon maaf bila ada tutur kata atau apa yang salah dalam video itu, mohon dimaklumi ya. Sekian dari Eni Ramawati. Semoga kalian suka dengan videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman semua. Bye. Bye.